ini teman-teman, kami berada di hutan lindung di ex-PT Camp. Ini masuk kampung apa Bu Duin? Ya Bu Win. Kampung apa? Tutung. Nah, Kampung Tutung. Jadi kami sudah melihat-lihat badak yang ada di penangkaran. Sekarang kami seperti ini teman-teman. Ya, kita keliling-keliling di hutan lindung di bekas PT Camp dulu. Ya. Ada jejak payau ya? Payau. Iya. Tidak boleh Bu. Sayang. Dulu bikin kandang itu mereka. Payau yang suka pakai tujuh singkong. Payau semua. Oh, payau enak ini. Enak. Itu yang kita jaga. Yang ketemu di sini 8 ekor, 7 ekor. Lindung kata lindung. Kata di hutan lindung. Lihat rumput itu buat enak. Kita ke sana. Karena kita sana yang turun. Jadi kita nanti kita foto juga supaya kita beli ayam. Beli ayam di kelar payau di sini tidurnya. Oh iya kan. Nah, jadi teman-teman, Moto pas ada mereka. di sini banyak bekas rusa, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini adalah bekas rusa yang memang berkeliaran di sini, teman-teman. Karena ini hutan lindung, memang tidak boleh diburu. Nah, ini adalah bekas dari rusa-rusa yang dia berkeliaran di sini. Drivernya ada khusus dari orang yang punya usahanya. Uang dulu. Kalau alat berat bikin jalan kilo. Ke dalam. Dia putar. Di dalam. Di bawah. Kalau dari tembak lurus 200 meter dalamnya. Tapi kendaraan itu kan dia mutar. Iya, dia muter. Dia kayak spiral itu. 3 kilo dari bawah sampai atas. Ada lagi jahit seperti kita ini. Ya, kalau mau foto daerah sini yang bagus. Kayak di laut juga kita. Nah, ini teman-teman adalah kolam bekas tambang dulu, teman-teman. Jadi dam ini jika dia ambrol atau bocor, teman-teman, ini mengalir ke Sungai Mahakam. Makanya kolam ini begitu masih dijaga ketat, teman-teman. Nah, seperti ini. Airnya begitu biru. Nah, ini. Jadi inilah kolam tambang yang memang dijaga dengan ketat supaya tidak bocor atau ambrol.
karena ini masih mengandung bahan zat asamnya tinggi ini teman-teman. Nah. Makanya listrik di situ tadi nggak pakai ini, nggak pakai aman. Sebuah puasnya kita sih. Jadi kami kalaupun di Kubar sana mati hidup listriknya di sini aman aja. Selagi ada airnya. Mana tahu habis airnya kan. Memang harus jadi ini percontohan depan jadi tempat wisata. Betul Pak. Apa namanya wisata jeep. Mudah-mudahan ya. Jadi jeepnya standby di 235 tadi. Ya. Disitulah anunya. Orang nggak juga bisa masuk sembarangan ya kan. Sebenarnya kalau Dari sana sudah jeep ke dalam ini ya kan. kalau kita di sini ya enggak Jadi pada rutenya sekitar 1 jam atau 2 jam lah. ya. Ya di dalam ini. Sudah ada jamnya jadi orang Betul. sudah tahu. Nah tergantung dari pemerintah Pak, dari pariwisatanya kan. Iya. Bagaimana lobbynya ke pusat. Karena ini dari hutan lindung, jadi lobbynya ke pusat. Mungkin nanti ada izin apa pemanfaatan lingkungan untuk pariwisata, untuk penelitian ya. Ini di blok nih, ini dam, ke dam. Ini lari dulu semua, ini kelihatan nih, turunnya sudah kelihatan. Jadi suruh kelihatan juga semua. Kalau namuk ya ke bahu sana. Oh namuk ke bahu. Ya dari sana muatannya. Saya rasa kalau di sini kita foto nanti di situ enggak usah ya. Iya. Yang di atas kan. Iya. Karena lebih bagus di sini fotonya kalau memang mau foto. Ke lautnya ya. Menghadap ke laut selatan. Om tuh pakai gini ketikil di kali. Mati satu, dihantam dia. Terjun di lubang pit sana. Mau naik payau ditunggu sudah, lemas di bawah. Kita mau menyelamatkan sama pada takut. Hitam besar. Hitam itu. Maka taduk payau panjang lah, mana mampu juga. Kalau sudah lehernya dicekik dia. Berapa macam sini kalau macan tuh? 4 macam nih Pak macannya. Macan dahan. Yang hitam asli. Yang ada yang warna abu-abu. Terus yang tutul besar-besar. Nah, tutul kecil. Ada. Kalau kucing hutan tuh banyak di sini. Besar anjing, Beruang madu. beruang. Kalau babi hutan ya Anda Nah, dihitung sekali datangnya itu rombongan 32. 27. Tahu kenapa itu? Nggak boleh ditembak. Kalau kita makan di situ udah dekat kita kok. Kita kasih makan, kasih kotakan juga ya. Bagi itu kita. Ada apa? Makan harinya. Ke museum diekspresikan. Telah kita bersama-sama Keadaannya di tengah hutan nih. Aku selalu senang terus ya ke sini. Iya. Selalu senang lihat kondisi karena kita senang dengan hutan ya kan. Mana Pak Anu ndak ikut para natang katanya. Baru nonton ada berbeda. Oh iya. Hari itu di Sunda nunggu beliau. Lihat museum dulu. Itu, yang kayak gudang itu.
Ikat tangan semua. Nggak tahu tangan siapa. Hmm. Kelihatan. Nih, saya masuk ke museum tambang PT Kem dulu teman-teman. Datang ke sini ya. Kayak Jonder. Heli juga ada. Dari eksplorasi ke konstruksi. Nah, ini bangun pabriknya. Pabrik, kemudian baru kegiatan penambangan. Kemudian pengolahan emasnya. Kalau malam banyak. Iya. Dan hasil produksinya ya kayak gitu dinyatakan 20-an kilo. Per ininya, per batangnya banyak. Iya, berbatang itu, tapi itu masih campur. Campur perak nanti dikirim ke Aneka Tambang Jakarta dimurtikan. Iya. Jadi sekilo segini. Kita lagi per 10 gram. Iya. 10 gram dulu dapat ini. Ya, ini batuan-batuannya yang mengandung emas. Nah, di kondisi dulu terakhir kan Awal-awal ya. lubang tambang kita sudah terakhirnya. Ya, Malaysia ini Pertama-tama mulai. ya. Dulu kita Kalau sekarang itu level sudah banyak. ya sudah di atas lagi. Tapi nggak bakal Sudah segitu aja. masih ada ininya. Sampah namanya. Iya. Ini alat-alat ini. Alat Pakai kita, ya. ya. Ini Komatsu berapa ini? 25. Ini yang paling besar di Asia. Ini ya, Sudah 98 Sobalnya. total gitu. Ini jadi patokannya. Muat berapa tahun ini Pak? Ini sekali gini. Sekali itu aja sudah penuh paket. Ini yang bilang Bapak tadi tinggi mobil tinggi. Iya, ada simbolnya kan? Simbol ya. Ambruk dulu kan. Ini waktu pengangkutan balik ya. Ya. Sedih kayaknya. Iya. Mau kita ini kan berlanjut terus. Ya. Nah, ini mes-mes. Akomodasi kita masih ramai jadi Pas makin rame. iya. Nah kita sekarang Ini ini ada lapangan bola. ya lapangan bola. Ini sudah tidak ada. Iya. Jadi kolam tadi yang kayak sawah-sawah. Baru datang tadi kan. Ya. Itu dia. Nah, ini adalah museum teman-teman, museum XPT Kem pada saat itu. Sampai sekarang masih terawat dengan baik museum.
mau mati rasanya. Jangan mati duluan. Di sini. Nyanyi dulu Pak. Mau nyanyi loh. Yang tadi foto-foto yang ada jejak payah tadi. Yang enak tadi. Jejak payah sudah berlanjut. Sudah juga. Sayangnya nggak boleh ditangkap Pak ya. Kami mohon waktu sedikit untuk kami menyampaikan beberapa informasi terkait dengan PT Hutan Lindung Tegal Bestari dan juga apa saja kegiatan kami di sini. Tugas utamanya yang akan kami jabarkan melalui presentasi. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah kita lihat bagaimana rentang waktunya ketika pengakhiran tambang. Jadi awal-awalnya waktu mau berakhir tambang ini, kita sudah tahun 2000 itu kita sudah mulai membuat draft RPT. Jadi ini rencana penutupan tambangnya. Karena memang dulu belum ada lahir undang-undang yang mengenai pertambangan, yang Undang-Undang Nomor 4 2009. Ya, itu undang-undang itu. Nah, kita tutupnya udah 2008. Jadi ya 2009 baru lahir undang-undang itu kan. Bagaimana cara menutup tambangnya kan. Nah, dari situ maka tahun 2001 itu kita bentuk KPPT ini, Komite Pengarah Pengakhiran Tambang. Nah, di situ kita lakukan konsultasi dan sosialisasi di 2002. Yang kami pergi ke kampung-kampung itu, ya yang tadi itu dia dalam program sosialisasi ini. Kemudian di RPT disetujui 2005 ya. Kemudian aktivitas pengakhiran tambang itu dari 2005 sampai 2008 itu kita reklamasi, realisasi di situ. Kemudian 2006 kita dirikan PT HLKL ini. Jadi untuk institusi penyambung daripada KEM ini. Nah, kemudian 2008 itu sampai 2002 itu pemantauan dan pengelolaan struktur keuangan. Jadi kegiatan kita sampai 2022 itu karena memang itulah jangka waktunya kontrak karya KEM, pinjam pakai KEM berakhir di 2022. 2013 itu kawasan ini sudah jadi hutan lindung, jadi resmi jadi hutan itu dengan SK Menhub 554 tahun 2013 itu, yaitu untuk rentang waktu pengakhiran tambang. Lanjut, kita lihat bagaimana pasca tambangnya sendiri. Itu kita lihat 2013 itu dilakukan evaluasi sampai 2014 nih oleh pemerintah pusat. Jadi itu dilakukan evaluasi, kemudian 2015-nya itu konsultasi kita terkait dengan rencana berakhirnya KK dan PP, kemudian perjanjian kerjasamanya itu di 2022 kita lakukan konsultasi juga, komitmen jangka panjangnya dimulai.
Oke, lanjut. Nah, jadi PT KEM itu memang sudah selesai. Kita lihat bagaimana pengakhiran tambangnya sudah sukses di 2013. Nah, sejak itu kita melakukan kegiatan pemantauan. Nah, apa saja yang kita lakukan di sana, kita lihat bagaimana kondisi daripada dam itu sendiri. Jadi ada pemeriksaan visual secara teratur oleh tim geotek, jadi ada anggota khusus nama mereka yang memantau di sana. Kemudian juga kita lakukan survei drone. Kalau ada bagian-bagian dam yang mungkin ada longsor, tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi pakai drone kita bisa kontrol. Kemudian ada peralatan pemantauan khusus yang terpasang di sana. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat di dam itu ada kotak-kotak, ada macam-macam di sana, itu alat kita yang dipasang di sana untuk mengontrol bagaimana kondisi dam itu sendiri, apakah ada penurunan, kebocoran, pergeseran, itu ada alat pantau kita. Kemudian kita secara rutin juga ada ahli damnya sendiri yang melakukan inspeksi. Jadi ada yang setiap 5 tahun, ada yang 3 tahun sekali, dan ini rencananya yang mungkin bulan ini ada datang ahli damnya untuk mengecek dam kita dari Australia. Oke, kita lihat bagaimana komitmen pemantauan kita. Jadi memang dulu kita pernah melakukan ini ya, penguatan dam ini. Jadi ketika dam Namuk awalnya seperti ini tahun 1992 dan diperkuat, ada proses penguatannya, dan sekarang kondisinya seperti ini. Jadi lebih kuat, lebih lebar, dan lebih landai. Kalau dulu terjal sekali ini. Yang kita lihat adalah air permukaan dan air keluaran, bagaimana kondisi airnya dan stabilitas struktur pemandannya itu yang kita kontrol. Oke, lanjut. Nah, kita sudah dilakukan audit oleh pemerintah terkait dengan lingkungan kita di sini. Yang pertama itu audit pengakhiran tambang oleh tim terpadu dari Kementerian SDM itu Juni 2013. Jadi mereka mengecek bagaimana kualitas air kita ini, air dam Nakan, air dam Namuk, fit, lahan basah, semua air bawah tanahnya juga dari sumur bor dicek semua apakah memenuhi ketentuan aturan pemerintah. Jadi kita sudah sudah memenuhi, Pak. Jadi tidak ada masalah kita mengenai air ini. Dan ini banyak ikan hidup di sini dan airnya bisa dikonsumsi, tidak ada masalah. Kemudian oleh Kementerian Kehutanan kita juga dilakukan audit mengenai keberhasilan reklamasi kita. Juli 2014 itu kita dapat skor 84, ini yang dari Dinas Kehutanan Provinsi. Kemudian yang dari KLHK itu uji petik, waktu itu ngecek lagi ulang, jadi kita dapat skor 81. Kenapa cuma 84, 81? Ya karena standar yang mereka pakai pembaginya itu pakai standar kita punya. Kita punya kan 1.100 per hektar. Nah, seharusnya mereka pakai PP 60 yang 625 pohon per hektar kan gitu. Makanya hari itu didebat oleh ini ya oleh Wamen dari oleh dirjennya kunjungan sini. Kenapa kok hasilnya cuma 84, 81? Padahal saya lihat, wah ini lebih 100%. Iya, sudah ketutup semua belakang. Ya karena pembaginya tadi gitu. Kalau dia dibagi pakai PP 60, 625 ya lebih dari 100%. Ya teman, kita tidak mempermasalahkan itu, yang penting fakta di lapangan yang penting, dan hasil ini juga masuk kategori baik kan, sudah berhasil. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi dam Namuk dan dam Nakannya. Kita lihat lebih dekat bagaimana bentuknya, dan mungkin nanti kalau sempat waktu, tadi belum ke sana kan? Belum. Nah, jadi nanti kalau pas pulang mungkin kita belok sedikit ke sana.
Ya, jadi Ya. ya ke Dam Namuk terakhir kita lihat. Ya. Siap. Oke. Oke, lanjut. Ya, ini bagaimana kegiatan kita juga, pemantauan dan pemeliharaan. Selain tadi stabilitas fisik daripada dam itu sendiri, kita lakukan pemantauan di pit juga, lubang tambangnya. Di sana juga ada pos jaga kita. Karena kalau tidak dijaga orang suka diam-diam masuk situ, nanti jatuh tenggelam, waduh kita lagi kena sanksi kan itu. Kemudian pengalian sungai Kuliannya juga kita pantau karena ada sepanjang 1.200 meter ya yang pemindahan itu juga ada alat-alat kita di sana. Kemudian ada tambahan rehab das 200, ini nanti dirubah ya, ini 250 ya. Jadi karena hari itu kita dikasih jatah 200, habis itu diminta ditambah 50 lagi, jadi 250 jadinya kan. Ini di daerah Magelang sana kan. Nah ini juga kita harus merehab sekian itu untuk rehab dasnya gitu. Tapi ini sudah P1 ya, sudah masuk P1, jadi udah P0 nya tutup penanaman, P1 itu perawatannya, nanti P2 mungkin masuk P3 udah serah terima. Oke, itu lanjut. Nah ini yang kita lakukan bagaimana arah-arah daripada aliran dari sana. Jadi kalau bendungan Namuk itu menyimpan produk limbah dari proses kita ya. Jadi ada penambangan dan air. Jadi limbah dari pabrik kalau yang di Dam Namuk itu. Jadi limbah yang ada di sana dulu itu lumpur, jadi lumpur dari pabrik itu campur air dulu ya. Kemudian dinding bendungan itu dibangun ya, dibangun dari batu dan intinya itu adalah tanah liat yang kedap air. Dasarnya kan batu. Kan dulu dari lubang tambang batu yang tidak emas itu tapi mengandung zat asam dibuang ke sini. Jadi ini konstruksinya batu. Jadi kalau yang rumput itu tumbuh ini aja itu. Di atasnya. Iya, di atas batu itu karena tipis ada lumpurnya itu, jadi dia tumbuh di situ. Oke, lanjut ke yang Dam Namuk. Kemudian ada tim yang membantu juga di sini, tim pemantauannya. Jadi yang satuan pengaman ini tugas mereka yang patroli mengawasi anggotanya Pak Paulus 20 berapa orang? 26 ya. Jadi itulah yang jaga di pos mereka, kemudian patroli juga. Mereka ada ininya juga apa? Masuk tim terpadu, ada polisi, TNI, ada UPP juga kan. Kemudian tim biotek, astronomi, yaitu yang ngecek ininya, kemudian tim pendukung lain ada mekanik, admin, paramedik, dan lain-lain. Jadi itu tim satuan kita yang ada di HLKL. Oke, lanjut. Ya ini terkait dengan dam itu sendiri, kita memiliki rencana tanggap darurat dam. Jadi RTD ini sudah kita sosialisasikan. Beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan Pak Batiar dan beliau yang BPBD, mungkin masih sampai sekarang atau sudah ganti saya masih ya. Jadi kita koordinasi juga dengan dinas PU ya Pak Philip waktu itu. Jadi semua pihak yang kita yang ada di dalam tim RTD ini kita koordinasi baik dinas sosial, dinas kesehatan. Nah kemudian jika terjadi kerusakan, tentu informasinya kita ya ke polisi, TNI, karena mereka yang tugas di sini duluan, jadi mereka pasti tahu duluan. Kemudian ya ini penelusuran BPBD tadi, kemudian kepala desa, ya ini kami pasti koordinasi dengan kepala desa, camatnya. Jadi kalau ketika kami presentasi ke sana, kampung-kampung kami sampaikan itu. Jadi kalau tidak ada informasi dari kami, tiba-tiba muatan banjir besar,
bukan dari Namuk berarti kan. Karena dulu 2015 saya ditelepon Pak Camat Juatan, Pak Greg, ini katanya dam Namuk jebol, ini rumah orang di pinggir sebuah ini sampai atap atau airnya kan. Wah, kebetulan ini dam Namuknya aman aja Pak, kalau kurang yakin bisa berkunjung sini. Datanglah mereka ramai-ramai lihat, waduh aman sekali. Ya waktu itu kan pembukaan di Nyahing, di Mantar waktu itu kan, nggak tahu kita ada batu bara, jadi ya udah meluap lah dia banjir kan. Oke, jadi itu kalau kita selalu koordinasi, kalau ada apa-apa kita pasti koordinasinya ke pihak-pihak ini. Selain itu ke provinsi juga dan ke pusat. Jadi kalau dam ini tidak bisa kita main kucing-kucingan atau sembunyi kan, karena risikonya berapa jiwa yang di belakang sana kan, gitu. Jadi banyak. Jadi kan, makanya ini ada sistem FED kita ini secara komprehensif. Jadi kami itu secara rutin mengunjungi kampung-kampung di bagian hilir sana. Tiap tahun kami datangi, kami update siapa pejabat di sana, nomor HP-nya, lalu kami minta. Karena biasanya setelah pemilihan petinggi ganti baru kami harus datang. Pemilihan camat ganti lagi, kami datangi lagi. Sama dengan kalau yang di Pemkab kan, kalau kepala BPPD, kepala PU-nya ganti, wah kami harus datang lagi sana. Update lagi bapak-bapak yang pejabat barunya kan, dan minta nomor kontaknya. Ya itu jadi itu yang kita punya panduan kita untuk menangani dam ini. Jadi memang kita akan masuk dam besar ini. Terus itu maka sistemnya betul-betul harus baik untuk koordinasi dengan berbagai pihak. Oke lanjut. Ya ini bagaimana kondisi sekarang, kita lihat apa namanya, ya KK ini ya. Jadi kontrak karya kita berakhir 2022 April dan pinjam pakainya Agustus 2022. Jadi sudah berakhir semua. Nah, tapi karena kawasan ini hutan lindung, bagaimana KL tetap bisa ada di sini? Gitu ya. Sementara kita harus melakukan kegiatan kita ini, mengelola bendungan, memantau struktur permanennya. Nah, kemudian keamanannya kita lakukan terus. Nah, oleh sebab itu maka harus ada izin akses melalui skema perjanjian kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Jadi kami sekarang tetap berada di kawasan hutan lindung ini melalui PKS ini, perjanjian kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Cuma tanggung jawab kami ya hanya ke struktur permanen ini. Jadi tidak lagi seperti dulu. Cuman tetap aja kalau masalah keamanan masih tetap kita membantu pihak kehutanan, karena itu tugas yang kita diberikan oleh kehutanan ke kita, supaya jangan sampai kawasan ini rusak lingkungannya. Karena bahaya juga kalau ada penebangan pohon di belakang dam, pembukaan lahan, lalu bisa longsor ya, damnya bisa terganggu. Oke, itu kemudian ya ini kalau kita lihat sama dengan dia tadi di museum, kita lihat bagaimana area dalam perencanaannya di dam Namuk, Nakan, Lopor Kapang, lahan pasarnya. Nah, aktualnya kurang lebih sama ini foto ini satelitnya dari atas di lahan pasarnya. Jadi tidak jauh berbeda antara rencana dan yang ya aktualnya. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Jadi itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti kalaupun misalnya ada pertanyaan, karena Bapak Ibu sudah pernah ke sini, bagaimana dam Namuk, dam Nakan, dam aman, jadi Bapak Ibu bisa memberikan informasi paling tidak kepada teman-teman yang lain, keluarga lain juga sebagai sumber informasi, menyambung informasi dari kami yang belum pernah ke sini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak, Ibu, silakan. Ya. Oke.
tembak ya mereka ini. Cukup mungkin? Oke baik, mungkin kami berikan waktu ke Pak Martin, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya Pak ya. 11 siang ya. Selamat siang. Pertama bersyukur Pak Greg. Nah, diberikan kesehatan dan kekuatan dan lebih khusus kami dari rombongan sekretariat DPRD bagian umum dan keuangan, artinya pada hari ini diberikan akses izin dan kesempatan untuk melihat langsung kondisi PT Kim dan sekarang ini menjadi PT HLKL, artinya dua ini berjalan semua sebenarnya. Jadi dapat terima kasih, dan bagi beberapa dari personil kita ini, Greg, itu termasuk saya ya. Walaupun terakhir saya masuk itu sudah posisi 2004, saya ingat dulu bed saya dulu sebelahnya gambar Pak SBY, SBY DK, ya, karena waktu itu mau pilpres kontraktor gitu Pak, ya, tapi sempat juga merasakan di dalam dulu kontraktor cleaning service, pembersih, makanya saya ini pernah sampai ke pembersih WC di apa namanya bikin dulu di pabriknya, ya. Jadi kami di sampingnya itu tadi kapur seperti yang Bapak sampaikan yang terkirim petan namu itu kita pernah semprotnya campurkan, mungkin itu yang langsung dialirkan ke sana. Kita ngalah dulu ada berapa tinggi itu Pak di pabrik itu? 6 Pak. Wah, banyak 10 tangki. Nah itu kalau kelebihan itu ada di bawah segini lumpurnya, itu tugas kami Pak. Menuju ke ininya. Ke lubang besar kan, dan setelah kayaknya yang diisap ke sana. Jadi kita termasuk pelaku. Jadi hadiran ke sini ya termasuk memori lagi, artinya walaupun saya sudah 3 kali ini yang datang dalam arti setelah penutupan ini, dan tentu bagi saya secara pribadi ya tetap masih penasaran dan berharap ya ini berapa besar lah grand desainnya, karena ini kalau kita lihat tadi adalah sudah hutan lindung, kemudian proses PKS dari PT HLKL ini sebagai perpanjangan PT Kim, dan tentu mengelola di tempat ini kan memiliki prosedur khusus, dan kita berharap karena ini nanti KN semakin memperpendek jarak, artinya ini ke depan bisa seperti Danau Toba yang dikelola pusat, artinya yang dikelola pusat menjadi pusat destinasi wisata, bisa seperti di Jogja itu bisa jeep, dan itu harus kita berharap ya sebelum pusat daerah ini bisa melirik. Nah, kalau kita sekretariat DPR ya berbeda, tetapi mungkin bisa kita sampaikan ke jenengan-jenengan yang anggota dewan. Nah, nanti dari mereka mungkin mereka bisa panggil ke wisata. Itu program apa namanya harapan daripada kami, dan menjadi kesan bagi kami ya, kami sangat luar biasa sekali melihat apa namanya situasi kondisi, dan berharap ya tentu karena ini juga merupakan awal tahun ini termasuk kegiatan usulan daripada teman-teman semua ya, biar refreshing dulu, artinya walaupun kalau sebenarnya personil seperti yang dalam surat kita itu kurang lebih 30 sampai 50, tapi dalam kondisi ya memang ini hari kerja ya mungkin seperti itu Pak, yang bisa hadir, kami mohon maaf tidak sesuai dengan surat ya. Artinya karena ada kebetulan ini masa-masa awal tahun ini persiapan pemberkasan ya, pemeriksaan. Jadi itu dari kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kita berharap ya kita semua mungkin dari sini banyak yang muda-muda. Ya kalau PT Kim ini dulu ya tidak kita memuji, agak sulit mencari yang seperti PT Kim ini komitmennya. Dan dulu bagaimana kita lihat tadi di museum itu ya ribuan kerja. Kakak saya dulu
apa namanya di topi di helmnya itu 2887. Ini ada anaknya yang tertua si Andre. Itu berarti 2887 ya. Itu karyawannya ke 2000 lebih. Mungkin terakhirnya bisa sampai 3000 ya Pak ya. 5.000-an. Nah, 5.000-an, mungkin ada 5097 lagi di helmnya kan ketahuan. Ya, jadi ribuan orang yang memang mengadu nasib, bukan mengadu nasib, hidup dari tempat ini. Jadi memang sungguh luar biasa, ya skala internasional. Jadi kita bangga sebagai warga Kutai Barat, kita bangga. Dan mungkin di sini juga ada Ibu Camat yang buatan tadi Pak, Ibu Cam, mungkin sekitar 2015 itu mungkin Pak Lukas ya sudah, mungkin beliau ya tadi ya, itu meluang tadi, ada Ibu Camat. Ya, terima kasih ya, artinya mereka ini ya mereka pasaran dari daerah Nuwatannya, karena Nambok ini ke Nuwatan Pak ya. Kalau apa namanya Nakan ini yang kekelian ya. Nah itu jadi itu kita sangat yakin sekali. Nah saya dulu STM pertambangan Pak. Kenapa masuk STM pertambangan tahun 2000 itu, lulus 2003, harapannya kerja di PT Kim. Iya, tapi ternyata tutup 2000. Nah akhirnya mau masuk nggak bisa lagi, mereka terima karyawan, terima ya kontraktor, ya langsung di pabrik. Nah jadi setelah 2004, setelah yang kerja ada gambar SBY di bed sebelahnya tadi, ya kuliah lagi. Jadi memang pengakhiran itu kita nggak ikut gitu. Jadi ini Pak, sekali lagi terima kasih. Kami doa kita semua akhir terus berjaya, dan harapan kita ya, kalau saya pribadi berharap ini bisa jadi wisata jeep seperti di Jogja tadi. Jadi mulai 235 itu stop apa namanya kendaraan umum warga, nanti ada paketnya seperti Lapator Merapi itu. Ini kan model ada kawah juga, ini kan berapa kawah ini? 3 kawah. Ada dan ada pit, ada dan namuk, ada dan makan. Nah jadi kemudian ada badak. Nah jadi banyak apa namanya dan lahan basah tadi. Nah, di situ wetland. Jadi luar biasa, nanti itu bisa ini menjadi harapan kita, menjadi titik. Kalau dulu kan banyak ide-ide orang mau bikin segala judi, tapi bagaimana kalau bukan ke judi? Nah kalau dia wisata seperti ini, anak-anak saja bisa ikut, itu sangat ini. Dan harapan kita ya itu yang paling mendekati supaya ini tujuan dari HLKL betul L ujungnya itu lestari, ya, itu betul lestari. Karena kalau orang wisata orang pulang hanya bawa fotonya. Ya itu. Terima kasih Pak Greg, artinya pimpinan dari PT HLKL dan segenap kru yang ada. Terima kasih sudah kami dijamu luar biasa dan mulai masuk dengan sangat ramah sekali dan mengikuti tempat ini dan proses. Dan terakhir mungkin kita sama-sama nanti Pak menikmati bekal ini. Jadi kita memang konsepnya ini dari Ibu Camat ya, Ibu Camat karena beliau ini punya kolam. Nanti mungkin kita bisa 3 bulan ke depan beliau ada ke kolam lagi ya, itu. Terima kasih bagi kita semua dan kita tutup. Assalamualaikum, Tuhan berkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Sumardi dan Bapak Ibu semua. Kami juga ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami, dan kami mohon maaf apabila dalam pelayanan ada hal yang kurang. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu berikut ya silakan beristirahat, makan bersama. Dipersilakan.
macam apa? berbagai macam masakan. Ya, campur jadi satu. Gado-gado daging. Oh, iya. Yang kita ini kan seorang mantap asli bener. Mantap. Ya. Waktunya si Ya. tangki. Ya. Kalau kita sekali orang dia pulang mau 8 meter. Itu emergency. Unit kita 100 hektar lah. Kena 1 kilo. Kalau test kontrol itu ya. Sana yang lookout sana itu. Yang konsengan situ base control kita dulu. Oh, itu ya. Iya. Mereka dulu. Nanti aku dulu masuknya lewat situ. Iya. Muter ke sana dulu. Ini kan jalannya muter gitu. Iya. Masuk. Obat nyamuk bilang ponakan itu. Iya, obat nyamuk. Udah ada pos kita gitu berapa. 2009 meluap, jadi dulu kan ini kan tinggi nih, MN-nya terutama tinggi ya. Nah jadi makanya dibangun wetland untuk netralisir ininya, kandungan airnya. Ini jatuhnya ke wetland nanti. Ya, ini tiga nih pintunya, ini emergency. Ada 2 di Pintu 2 sudah tenggelam gitu. Itu, jadi dulu kalau takutnya wetland itu tidak berfungsi baik, kita tambah lagi nih, makanya ada pipa-pipa itu mau dibuat tempat mikrobial kan, kembangkan bakteri itu yang merombak MM. Nah ini ternyata 2008 itu sampai ini sudah kualitas airnya bagus. Sudah bagus airnya. Ya, sebelum overflow 2009 ngalir ini sudah aman air. Overflow. Ya, Berarti wetland di belakang sini. oh, ya gitu. Ini overflow maksudnya dia lewat situ ini kan. Test kontrol jangan dulu. Jadi kontrol alat berat di bawah sini. Jadi air yang dari Nakandam tuh itu turun di sana. Nah di sebelah sana ada turbin kita untuk pembangkit listrik. Dibelokkan tadi ya. Ya pas di situ dipotong pasang turbin. Dari sisanya itu masih. Ya jadi keluar lagi ke situ. Ini runting sudah tidak runting lagi. Ya. Oh itu tadi ngalirnya air dari sana tadi ke sini kan. Tindak.
kasernya, Fondasinya ya. fondasi, ada lagi itu, lebah madu aja besaran. Ini bom kan kalau pabrik dulunya. Ya, pabrik, bengkel besar, Itu kalau genset besar. Nah, sini. Washroom di sana ya. Bengkel besar sini. Oh, bening sudah air. Generator sana ya. Oke. 3 2 1. Gaya bebas. 3 2 1. Oke. Dre, putar dito. Putar. Ini dam Namuk teman-teman di XPT Camp. Dam Namuk. Ya, inilah kita berada di bendungan Sungai Namu. Elevasi berapa ini Pak? Di atas permukaan laut. Ini kalau sana 235 sekitar 230. 230. Ya. Makanya suasananya anginnya sepoi-sepoi walaupun Iya. keadaan tengah hari setengah 2. Tetap sejuk. Ya. Tetap. Tadi pelang itu lagi. Iya. Dia bilang di Namu karena belum ada pelang. Iya. Backgroundnya juga. Ada datanya. Ya. Gini lagi Pak. Oh. Nanti dikira satu. Ya. Oke. Put, motor kamu 2 tante. Ya. Kamu 2 ada batu itu. Ya, mantap itu. Satu, 2, 3. 3 2 1. 3. Kayaknya saya terlalu jauh. Biar jelas mukanya. 1 2 3. 3 2 1. Gaya bebas. Bebas. Oke. Apa namanya? Oke. Ya, baik teman-teman. Selamat sore dan terima kasih teman-teman
teman-teman sudah mengikuti video saya hari ini. Dan untuk pada saat sore hari ini saya sudah berada di Jalan Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat menuju ke rumah pulang dari healing ke ex PT Camp, di mana banyak hal yang saya dapatkan dari healing atau mengunjungi bekas tambang PT Camp. Dan yang saat ini adalah rehabilitasi hutan yang masih tetap eksis dilakukan. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini untuk video saya hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman, dan salam sehat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.